Katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak kamu dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Izinkan saya untuk beberapa hal sehubungan dengan perjalanan kita dari sini menuju lingkungan dan Maji ke Makassar terbaik. Yang pertama bahwa kepada teman-teman, saya berharap bahwa kita akan melewati sekretariat tim pemenangan aman. Kita bergerak dengan tenang sampai di tempat kampanye. Itu yang pertama. Kita jaga santun. Silakan orang menjelekan kita. Silakan orang mau bikin apa kepada kita, menghina apa saja tidak apa-apa, tapi saya berharap tidak melakukan seperti itu. Oleh sebab itu saya berharap kita tunjukkan santun yang baik untuk masyarakat. Jangan setengah-setengah memberikan dukungan, jangan setengah-setengah memberikan dukungan. Dan secara khusus saya juga tahu semua, hari ini saya dengan Raden berdua ini saya harus pakai Raden karena ini keluarga. Menuju Wondama. Puji hormat, kemuliaan hanya diangkat bagimu, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang datang di tanah Papua melalui hambamu Otto dan Gessler, dan tumbuhkan iman kebenaran di tanah peradaban orang Papua dari Wondama. Sebagaimana nubuatan hambamu bahwa orang pintar hebat bagaimanapun memimpin dirinya sendiri. Hari ini Tuhan, kami sudah buktikan akan nubuatan hambamu itu, dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan anak-anakmu yang telah bekerja sejak kabupaten ini dibangun dari nol menjadi hero. Tuhan, hambamu kau kenal kedua. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama, hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari Kayu Katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak kamu dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Wondama. Boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Wondama, hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari Kayu Katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak kamu dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Bapak Hendrik Mamboran dari Kayu Katui. Jilid 2 lanjutkan, kakak kamu dua yang terbaik.
di Teluk Bondama. Hemat masih idola di Teluk Bondama. Hemat idola, hemat idola, hemat idola, Teluk Bondama. Hemat idola, hemat idola, hemat idola. Hendrik Andreas, Hendrik Andreas, lanjutkan dengan hemat. Hendrik bersama dengan hemat, lanjutkan dengan hemat. Salam satu hati, salam persaudaraan di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai Republik Indonesia. Saya dan Bapak Ibu yang duduk, kedua paslon kami sedang berdiri dan kita akan memberikan yel-yel. Hebat! Menuju Bondama. Mari kita melapor sedikit semua. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bondama, Insinyur Hendrik S. Maut dan Andreas Kaitui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdiri di sini kita berdiri dan mengatakan Shalom. Katakan Shalom. Ada itu. Bukti. Sekali lagi yang di sini baik. Katakan Shalom. Angkat wajah di Shalom. Bukan janji. Ya. Bukan janji. Tuhan menentukan kita kampanye di bawah Kabit Hukum Terbaik. Damai sejahtera bagi kamu. Ya Tuhan. Menentukan tempat ini. Shalom itu sama dengan juga Assalamualaikum. Pengertiannya sama. Damai sejahtera. Semua kita tapi sudah terjadi. Ya, jadi Tuhan menentukan kita ada di sini. Supaya damai sejahtera Tuhan turun untuk kita semua. Turun untuk kita. Sebelum saya masuk di materi kampanye, saya ingin sampaikan ide ini waktu saya masih tinggal di belakang rumah sini. Ide yang seperti ini. Jemaat pertama masih berdiri salib saja. Setiap kali pulang kerja sore hari, saya tidur di kolam ikan di belakang rumah sini. Ada 7 kolam ikan, tidur di pondok bulan di atas, menikmati hadirat Allah. Maka timbullah ide. Harus kita buat, katakan ada gereja Shalom depan sini, maka tulis kata Shalom di atas. Siapapun dia yang masuk di Teluk Bondama,
Ya. Jadi hari ini Tuhan mengirim kita datang untuk orasi kampanye di sini, menyampaikan visi misi sini, diperkenankan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semua kita, ya. Jadi kalau ada orang bilang hemat tidak ini, kamu dari mana? Ini dikerjakan oleh anak Kosio yang kerjakan pekerjaan ini. Kok di mana ini dikerjakan oleh anak Kosio? Itu hemat yang kasih. Jadi kalau ada orang bilang kita tidak mengakomodir, Pak, tanya cek baik-baik dulu, aku datang dari mana. Yang lain kita melihat ke atas, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu hemat. Ya, karakter politik hemat adalah mendidik. Tapi tadi malam saya sesuatu dari mau kasih mau nanti sebentar saya bicara. Ada satu video tadi malam ada penginap. Jadi sebentar saya bicara. Boleh, kita harus saling memahami, tapi dia terus kamu ya kamu buka kepala. Orang tua pertama mengajar kita untuk menghormati yang lebih tua. Tapi tadi malam saya nonton video ini, Kasio, Pak Wong, dari hari saya mau bicara, apa saya minta maaf. Karena kami dari 10 orang jadi saya bicara ini. Kami dari Teguh jadi jalan sebanyak 2 tahun, 1 tahun lebih. Kami diam tunduk, ingat di kepala ini. Utamanya di kabupaten. Saya disebut Bapak Lewat Rumainu berdiri. Saksi hidup dan bicara pertama dari kabupaten bukan tahun 2001, tahun 1997 ya. Saya dengan Pak Rumainu di Pelabuhan Gurupasai mulai bicara bagaimana pertama jadi kabupaten. Ini sebenarnya. Kami berjuang dari masih kecamatan, dari gelap. Dia dulu bangku kaki begini. Saya bilang jalan pulang dari kabupaten baru bilang Cita Ulama. Dia pulang di sini bersama Pak Rumainu. Beliau terakhir kami cetak sawah di jalan kaki pergi pulang tiap hari 13 kilo. Jadi silakan Pak Rumainu duduk. Jadi kalau saya bicara orang dari kabupaten itu ada saksi hidup. Leonard Bapak, maaf saya juga nama dengan hormat Bapak Leonard Rumainu di Pelabuhan Gurupasai dan Bapak Musa Sapari di Batu Buah Jatuh. Dia mau dia kaki di muka. Abu Kisio dia marah-marah, saya bilang jangan mau marah. Satu waktu kabupaten ini jadi Butete belum bilang Tete Musa Sapari juga. Tapi kami sudah menggarasnya dari tahun 2 Kecamatan Masio berjauh balik. Kami tidak pikir ulama setelah kabupaten jadi. Ya, kami tidak pikir ulama setelah kabupaten jadi. Kami masih gelap, kami sudah pikir ulama. Ini dia saksi hidup. Beliau tantang saya 2 kali ya. Pertama waktu 9697, kedua setelah 2010 banjir bandang. Beliau tantang saya. Baru kami bicara begini, bagaimana kita pikir supaya daerah ini maju ke depan. Itu di Pelabuhan Kayu, di Pelabuhan Pasai. Kami tidak berjuang, tidak punya kabupaten jadi. Ada Simon Dewi tidak? Simon Dewi mana? Mana Simon? Apa itu? Ini kampung-kampung jalur utama untuk ambil data dari kampung ke kampung. Pakai perahu adelani, perahu kayu. Kami survei keliling, ambil data untuk undang menjadi kabupaten. Jadi saya tidak dulu bangku kaki begini, tunggu lampu nyala baru saya pulang. Jangan dikira, dari dia jalan, jalan tanah. Saya kalian datang waktu kalian susah. Waktu datang hidupnya orang, susahnya mereka. Bukan senang, lampunya ada dari matangnya.
susah dengan rakyat. Jadi jangan singgung kami. Jangan singgung. Karena kami pejuang murni. Tulus. Ya. Kami telah sejarah yang berjuang bersama-sama. Saya menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan satu kabupaten memang tidak bisa kami orang sendiri. Karena itu kita buka diri untuk saudara-saudara kita yang lain juga berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Teluk Gundama. Dan sudah terjadi. Tadi itu karantina orang Gundama sebenarnya yang asli di berbagai tempat saya katakan sesungguhnya orang Gundama sama dengan orang Jogja dan Solo. Ya, karena orang hormat yang lebih tua. Jadi kalau orang yang bilang Pak, tanah pertama tak punya hormat yang lebih tua, mau tanya dari baiknya dari mana? Ya. Tanya baik-baik. Tidak sama dirado. Pakai campuran, pakai figuren saja. Sampai saat ini itu dari baru mau membirin aja ini kami berdua. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun masa pemerintahan kami pendek hanya 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan yang kami laksanakan tugas, tapi kami sudah membagi rata seluruh pekerjaan ini. Ya. Tapi bila orang tidak bersekitar 15 sampai 20 tahun di Babeda kami bisa melakukan. Walaupun berat, kita bisa lakukan pembangunan sampai ke pulau-pulau. Meskipun pulau. Hebat lanjut. Jadi kalau berada, belum tahu bisa buktikan. Tapi hemat bisa buktikan. Hemat bisa buktikan apa yang dikerjakan. Ini semua kita lakukan di rumah dalam total 5 tahun saja kita hidup. Apalagi 2 tahun lagi. 120 yang sudah wisuda, kemudian 160 tidak akan wisuda lagi. Dan sisanya kita selesaikan di bulan Juli tahun depan. Kemudian dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Teluk Gundama. Dan kepimpinan hemat. Tahun lalu ini dosen umum di baru pulang. Mereka kasih kuliah 30 anak Gundama asli. 15 ekonomi pembangunan, 15 akuntansi. Seluruhnya anak Gundama asli. Kami beri tempat untuk mereka supaya besok mereka jadi tuan di negerinya sendiri. Itu gratis. Siap, ada yang tidak angkat tangan. Siap, Ya. Saya berikan keterangan ada yang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan itu anak-anak Nusantara yang lain yang ikut kuliah dibayar oleh pemerintah. Jadi siapapun dia kalau tidak ada di otak ini tidak bisa lahir. Tidak bisa lahir. Tapi itu ada di sejarah perjalanan dari Mas Maul bersama yang terhormat Bapak Main. Zaman itu. Bapak Kerwai. Yang terhormat Bapak Kerwai. Dan semua ibu yang kita ada sini. Dari masih kecamatan Bapak Sanoi, Bapak Manani, dan lain-lain. Bapak Mandi. Kami ada di sana. Siap, hebat lanjut. Lanjut. Dan sampai ke Pro. Mau saja coba lihat. Di pemerintahan kami 2 tahun, jalan lingkar Purwodadi, jalan lingkar Uswadadi, jalan lingkar
pertimbangan anak sekolah harus pergi sekolah dengan mudah. Kita sediakan sarana transportasi bagi mereka. Kami bangun kantor kas di Berpom dan di Mediasi, mendekatkan akses pelayanan bank bagi rakyat supaya mereka bisa simpan uang untuk kepentingan keluarga. Investasi bagi kepentingan keluarga. Saya sampaikan begini, kalau orang tua jual berdapat 300.000, simpan 100, 200 pakai untuk budget untuk kepentingan keluarga. SBI mulai lagi di Berpom supaya masyarakat nelayan bisa digunakan untuk kepentingan mereka jaga kualitas ikan dan sudah jadi. Jadi pelayanan hemat 2,5 tahun, tapi sampai ke kepulauan dan pesisir dari kabupaten. Jalan-jalan ini kami 2021 masih lubang-lubang. Sekarang maupun jalan ada lubang gantinya. 2021 masih ada lubang-lubang di tengah kota. 2024 jalan sudah mulus. Dua setengah tahun. Oke guys, tambah gas. Berbagai aktivitas pembangunan kita coba lakukan walaupun dengan keterbatasan tahun anggaran dan keterbatasan anggaran, tapi kami mencoba lakukan semuanya. Pendidikan, kesehatan, rumah sakit Bangkurai bisa naik status dari tipe D ke tipe C. Itu di pemerintahan dia juara 1 terbaik di Papua Barat dalam hal pelayanan antar paripurna. Dia menjadi rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan virus HIV. Itu prestasi-prestasi yang dilaksanakan oleh hemat di periode 2 tahun, 2,5 tahun. Rumah sakit Bangkurai. Kami bangun rumah sakit pertama di Giwar dan seluruh peralatan sudah dibangun selesai. Bahkan dia akan operasi sudah dapat dilakukan karena hemat cinta rakyat. Kalau mau bilang data-data, saya punya data lengkap sih. Mau sebut angka, saya sebut angka. Tapi ini bukan pertemuan ini kampanye dari pembicara umum saja. Tidak jadi, tidak ingin. Saya yang membuka dan jalan bilang begini, yang bangun, tunggu saja pilkada dulu. Mematai bahwa sebagai konstitusi maunya tunggu saja pilkada dulu bangun. Kami bangun apa yang kami lakukan sudah tuntas. Terakhir SPBU. Kami politik semua terpenuhi. Mulai ketika dan tidak jadi politik sebuah sudah lunas. Terakhir SPBU. Kami selesaikan semua janji politikan. 2,5 tahun. Makanya saya katakan, awal tetap berada. Tapi waktu dulu tidak mungkin laut dalam bernapas seperti yang ada. Pagi-pagi alat masuk begini, sedamai setuju. Saya bangun dulu, tunggu saya pilkada baru bangun SPBU. Wah, ini untuk rakyat, kita tinggal rakyat. Jadi harus bangun. Kalau yang dalam berarti jadi dia sayang rakyat. Ini untuk rakyat. Supaya pemerintahan harga, orang dia main-main harga lagi. Lanjutkan. Jadi ini juga untuk mempunyai rumah. Saya tidak urusan politik. Saya harus kerjakan ini karena saya juga ada batas waktu ini dari Pertamina dan Gas. Ini politik. Tapi dalam tanggung jawab dalam pemerintahan kampung, Bapak Kepala Kampung bilang, ya, saya tahu kan. Bapak Kepala Kampung bilang, siapa yang berani kami hambat mandi darah di tempat? Ini untuk kebenaran harus kita pisah politik dan untuk kepentingan rakyat harus kita pisahkan. Memang diperjuangkan oleh hemat karena mendapatkan izin kawasan itu tidak gampang. Bapak Didin, Pak Nalogi bilang Pak Mambor, Pak Bupati, daerah lain itu 3 tahun, 5 tahun berkali. Tapi Bapak datang bulan Desember, bulan Juli sudah diizinkan. Bahwa itu tempat peradaban orang Papua. Jadi Tuhan kasih waktu untuk Hendrik dan Andreas
mengerjakan semuanya itu. Maka kami harus melanjutkan lagi 25 tahun ke depan. Supaya tuntas, Bapak dan Ibu sekalian, saya bilang terakhir tapi kita tak terus. Habis kamu materi di sana, macam kamu terbang saja. Pada saat kami mulai bangun itu Miri, memang sebagai manusia dari keraguan. Dana dari mana? Master plan sekitar 100 miliar lebih. Tapi saya bilang kerjakan dengan iman. Kerjakan dengan iman. Nanti Tuhan tolong. Betul. Begitu kita mulai dari provinsi dana turun, dari pusat dana turun. Tahun ini untuk itu Miri 11 miliar. 11 miliar. 8 miliar dari Kabupaten Tologondama, 3 miliar dari Provinsi Jawa Barat. Itu karena Tuhan. Kami hanya alat saja yang Tuhan pakai. Ibu Cesarinding, saya berencana untuk menara doa. Kita angkat lagi. Kita angkat kembali. Menuju 2027, wajah kota Wondama sebagai kota peradaban. Maka menara doa harus kita rubah. 5 dan SMA Ruberpon berdiri. Karena saya ingat anak-anak Rado jalan kaki. Dulu saya jalan juga celana pendek, ini celana biru tapi basah karena kena rumput. Sudah laksanakan semua. Maka kalau berdiri perguruan tinggi, maka tentunya 5 sudah cukup untuk menampung anak-anak SMA. Jadi kalau ada yang toko dana, maaf saja, dokumen perencanaan itu hemat yang bikin. Tinggal dengar saja. Menuju Gondama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang sementara jadi calon kawan-kawan dan seluruh anggota serta seluruh warga masyarakat Kampung Kelurahan Masuk. Saya dipercaya karena suara saya yang kurang jelas. Saya hanya sampaikan begini. Bapak Ibu, saya sudah pernah baca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Saya pernah baca. Orang bisa sejarah dalam Indonesia dunia. Sampai bukti ada buku itu. Baca pasal 16 dan pasal 20. Pikiran saya itu dalam pasal itu. Dan hukum nama. Kapan ibu kotanya di Wondama. Itu kos awal, maksud saya. Begitu selesai, Bapak Pemerintahan bawa untuk konsultan dengan asisten 1. Waktu itu Bapak Tori baca. Oh baik, yang boleh kabarnya dirahasiai, yang Wondama dirahasiai. Sudah. Karena perintah pimpinan, saya lupa. Kota Kabupaten Wondama berkedudukan di Aceh. Jadi, usaha kita di mana Aceh status di pasal 16. Kabupaten Wondama terdiri dari 1. Habis masih berubah. Secara berpon ya. Berpon di atas 1. Kalau bersama kemarin. Jadi sopnya bukti. Saya menyusun konsep usulan pimpinan kepada Sekretariat dan Tenang. Tapi karena saya lagi berusaha untuk menyusun buku sejarah itu, nanti Ustaz ketiga ada buku sejarah dan pemerintahan Kabupaten Tenang. Kemarin bisa baca di situ.
Perjuangan itu akan menuju begitu. Banyak orang yang tipu. Itu demikian. Lalu yang berikut, mengenai sinar dulu. Kita akan gedung Sirani, gedung Shalom. Ya. Sidang Sinode 2027 kita laksanakan di gedung gereja Shalom. Oleh karena itu, Pemda terutama setiap tahun membantu untuk menyelesaikan gedung ini. Yang pertama kita bantu 2M, yang kedua 1M, yang ketiga 1M. Tahun depan sisa berapa kita selesaikan. Banyak punya yang kita buat, tapi orang menyangkal. Orang menyangkal itu kan hal kepentingan pribadi. Mereka dari kepentingan umum untuk orang banyak, tapi dia kepentingan pribadi. Kalau dia mampu dengan itu, dia bangun. Hemat saja, hemat. Ya. Oleh karena itu, kami hadir di sini hanya berdua, mau minta dukungan sekaligus minta kepercayaan dari Bapak Ibu untuk menjalani pemerintahan 5 tahun ke depan. Mendengar Bapak Anto bilang kan, jadi kalau saya ini Soalnya saya siapkan melanjutkan pemerintahan ini adalah 1. Henry Mambo, 2. Andi Gawatui, 3. Dan kalau kita menghormati Bapak Albert, maka kita harus tunduk kepada apa yang beliau katakan. Tentunya, jadi hemat tanya sama mereka. Besok datang untuk kuliah di luar negeri. Syaratnya harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Karena kuliah di Tiongkok, Korea Selatan dan fisik. Ini harus yang kita tahu. Yang 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Bupati, Pak Bupati, bersama Ibu, Wakil Bupati bersama Ibu. Saya tidak banyak-banyak bicara. Pada saat perjuangan tadi diceritakan perjuangan perkara Kabupaten Cirebon Lama, kebetulan Talaga Kampungku juga ikut di dalamnya. Yang saya sudah yang antar waktu zamannya Pak Alto dengan Pak Hendrik, saya sudah yang antar ke Pulau sudah. Talaga Kampungku yang antar. Dan alhamdulillah hari ini Talaga Kampungku mendukung hemat. Terima kasih izin Pak Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan sedikit orasi. Tadi saya dikasih kesempatan 5 menit, saya bilang terlalu panjang. Persoalannya, Pak Bupati tadi sudah menjelaskan semua. Cuma perlu ada yang saya ingin garisbawahi dan harus kita terpenuhi janji-janji politiknya. Dan saya tanya sekarang, siapa yang punya data terkait dengan tidak ada janji-janji politik yang tidak terpenuhi? Siapa yang punya data bahwa dalamnya tidak ada perubahan? Pada sekarang perubahan.
Banyak sekali perubahan. Kami bekerjasama dengan Pak Bupati waktu itu. Kami sama-sama ke BKM di Jakarta. Pak Bupati menyampaikan begini, saya minta dengan hormat selesaikan honor-honor yang ada di daerah Kabupaten Tulungagung. Pak Bupati agak sedikit berkaca-kaca matanya menyampaikan itu. Bagaimana perjuangan beliau terhadap honor daerah? Jadi jangan kita berburuk sangka bahwa honor itu tidak diperhatikan. Kami ini menyaksikan dengan langsung 20 anggota DPR dengan Bapak Bupati. Beliau masih berjuang untuk menyelesaikan honor-honor. Beliau masih berjuang. Jadi tunggu saatnya. Makanya kita harus lanjutkan. Yang berikut, yang bilang tidak ada perubahan, tingkat ekonomi naik dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan turun dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah termasuk rumah sakit daerah naik terus. Terus yang mana tidak ada perubahan? Saya mau tanya, perubahannya di mana? Ini kan semua perubahan. Makanya itu, mari kita memberikan kepada masyarakat edukasi pemahaman politik yang baik. Dua namanya adalah tanah peradaban. Kita harus saling menghargai apa yang diperbuat, silakan dihormati. Kalau memang bermasalah, silakan diingatkan dengan satu. Saya waktu itu masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya ditelepon, bisa kerjaman, bisa. Saya sampai di situ, Pak Bupati sudah duduk sebelah kiri, Pak Wakil Bupati sudah duduk di depan saya. Beliau sampaikan begini, Pak Dewa, Bapak ini mantan konsultan. Saya ingin membuat perubahan di kabupaten ini sebelum selesai 2 tahun lebih. Saya bilang, Pak Bupati, apa? Dia bilang, karena Bapak mantan konsultan, saya mau lihat pasar Irian ada perubahan menjadi pasar modern. Gitu. Jadi saya paham betul tentang Pak Bupati karena beliau adalah orang berbeda. Persoalan perencanaan di kabupaten ini, beliau sudah tahu. Ada yang bertanya, kenapa belum sekarang bertahan? Pak Bupati tadi sudah menyampaikan bahwa semua langkah itu harus bertahan. Tidak mungkin kita langsung lompat. Karena ada regulasi dan mekanisme yang harus kita lalui. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di sini bahwa mari kita memberikan edukasi pemahaman politik yang baik untuk masyarakat terutama. Siap? Di sini siap? Siap? Kalau begitu kita lanjut. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, saya langsung saja karena akan memimpin 2024 2029. Ibu yang saya hormati, teman-teman Rangmas dan pihak kepolisian yang saya hormati, simpatisan saudara keluarga besar Hemat yang menghadiri kampanye ke-6 di hari ini. Saya mengikuti profil kedua bapak kita ini. Pak Manggo pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Tulungagung, yaitu Bapeda Badan Perencanaan. Kemudian yang kedua, Bapak Andika Batui juga pernah menduduki jabatan yang sama, yaitu pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial, dinas yang mempunyai standar pelayanan besar terhadap masyarakat Kabupaten Talok Wadana. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau orang bilang tidak membangun, kau dari mana? Kau baru bangun kan? Baru hari ini kau memimpi. Kepemimpinan yang sudah berlangsung di periode pertama dan akan berlanjut pada
lebih tua yang dibimbing oleh Bapak Magro dan Bapak Kalibatui, bukan kalian. Saya tidak pernah berjanji sama masyarakat mengenai aspirasi. Tapi sekarang saya berani mendorong aspirasi karena kenapa? Di Jawa sana Pak Prabowo, di Gubernur Pak Lakotani dengan Pak Madajan, di Kabupaten Pak Mambor dengan Pak Andi. Jadi saya sekarang berani berjanji kepada masyarakat harus aspirasi tetap saya dorong. Dan untuk saya sampaikan, saya kira Pak Mambor dengan Pak Andi selama ini inovasi, terobosan, ide gagasan yang pernah Pak Andi sama Pak Andi buat ke masyarakat, itu yang dibilang perubahan, bukan belum pernah bekerja baru bilang mau perubahan. Nah itu yang pasti. Jadi bekerja dulu, nampakkan ke masyarakat, baru bikin perubahan. Yang ketiga, kami di Dewan ini saya salah satu di dalamnya. Jadi partai pendukung di kami ada 8 partai, 14 Dewan. Jadi apapun yang terjadi di Dewan, tetap kami yang menang. Apapun bagaimana tetap kami yang menang. Supaya kita tahu. Jadi sekarang tidak usah ragu-ragu. Dukung lebar. Saya ingin berbicara bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah fakta, itu adalah kejadian, itu adalah peristiwa yang sebenarnya. Saya mau mengajak kita sekalian di sini, lebih khusus punya saudara Nusantara. Hanya ada 2 fungsi dan misi kita ada di tanah ini. Yang pertama, mencari nafkah. Yang pertama, mencari nafkah secara halal dan benar untuk menafkahi kehidupan kita dan keluarga kita. Yang kedua, beribadah menurut tuntunan agama dengan nyaman dan tentram serta diterima oleh keluarga besar kita yang ada di sana. Hanya itu 2. Oleh karena itu, apa yang saya boleh tadi, kita berdosa kalau kita tidak pandai berterima kasih pertama pada Tuhan kita, yang kedua pada pemerintahan kita, dan yang ketiga pada saudara-saudara kita pemilik negeri ini. Berdosa. Di atas sana ini sudah banyak berkah yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan berdosa bagi yang menyangkal. Kalau kita tidak kaya hari ini, kalau kita tidak sejahtera hari ini, minimal saya punya saudara-saudara Nusantara ini punya rumah di kampungnya masing-masing. Ada betul? Minimal punya anak-anak yang lanjut pendidikannya bahkan sampai saya bekerja. Dari mana berkah itu kalau bukan dari tanah ini? Dari mana pengakuan itu kalau bukan lewat pemerintahan kita? Wodama Anjose, saya minta dibantu nyanyi. Wodama Anjose, kalau kau bersaham, kita nanda warang kuesemo. Kita tua masuk al, mediasi bau masuk al. Di tempat yang namanya bupati dan wakil bupati, yang hari baru mau masuk kita saudara ke sana. Dan saya hormati Bapak Insinyur Hendrik Mambor MM dan Bapak Dr. Andus Andreas Kaitatui MSc.
yang saya hormati pimpinan partai dan tim dan Bapak Ibu simpatisan dan masyarakat pemilih yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama saya minta dengan hormat Bapak berdua berdiri. Mari kita perhatikan. Ada yang meragukan, jadi saya mau simulasi. Bapak berdua berdiri sama tinggi. Bapak berdua geser sedikit, geser. Anda tinggal di depan yang sama yang satu, Anda tinggal di belakang sama yang dua. Apa yang kurang? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Jangan punya kemampuan yang luar biasa. Tidak bisa ditanya. Bapak yang hormat, kita bukan coba-coba. Ini bukan coba-coba. Orang kalau tidak terbang-bang akan menjadi kabupaten dan kelurahan. Kalau dapat akan terus sampai sama dulu. Jangan bicara perubahan kalau tidak tahu sumber yang menjadi kabupaten dan kelurahan. Ya, dari 8 partai yang mendukung Bapak berdua, kami 14 orang dari 20 kursi DPRD Kabupaten Cirebon. Saya bicara dari konteks apa yang akan saya lakukan. Kami kuasai semua rangkaian anggapan di dalam 3 fraksi dari 5 fraksi. Kami lebih kuat. Mayoritas anggota DPR diduduki oleh pendukung hemat. Tidak bisa, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan masuk. Kami bawa dulu. Saya lebih tajam karena saya dapat instruksi kami dari PDIP pusat dilanjutkan oleh DPD surat 154 dengan instruksikan kami dengan DPD harus fight. Kami berangkat. Yang lain sudah tidak mendukung Bapak Dolar sudah biasa, apalagi kami dalam tanpa karena kami tahu apa yang terjadi di dalam. Semua yang dibahas kami tahu, program anggaran kami sudah tahu. Belanja semua kami tahu, pendapatan kami tahu, makanya dukungan kami besar. Mau sidang, mau apa pun terserah kami menang. Tidak ada yang bisa menang. Dari dukungan hemat. Pimpinan 2 dari dukungan hemat. Banyak inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Bapak berdua. Kita tidak boleh menyangkal itu. Tidak bisa. Semua anggaran yang berasal dari pusat itu ada ketentuannya. Kita tahu saja. Tidak bisa. Ada aturan. Tahunan, otsus, DPH, MIKA, semua itu ada peruntukannya. Ya, jadi dukungan politis kami siap. Kami siap untuk dukung. Banteng di depan, banteng siap. Banyak ke depan. Tidak ada lagi. Mari kita semua mendukung. Saya sampaikan satu hal. Bapak Ibu yang kemarin memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang di Dapil 3, tadi Bapak Matius, Dewan yang terhormat, tadi sudah sampaikan. Semua suara itu dijadikan satu. Kenapa? Aspirasi itu tersalurkan melalui Bapak lewat Bapak berdua. Begitu. Yang dapat sampai tidak dapat, semua dukung. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, sebenarnya saya tidak bisa perkenalkan nama karena orang sudah tahu saya. Ya. Saya tidak orasi, tapi saya mau sampaikan saya anak asli Wasio. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Doran bahwa Bapak dua ini tidak kemana-mana. Dari dulu tinggal dengan kita orang dari dulu sekali. Tidak pernah kemana-mana. Sampai hari ini dan tidak kemana-mana. Waktu Bapak yang naik
Desi lagi bicara. Karena saya punya mama orang Romberbon, saya punya bapak orang Wasior asli di Wasior, tempat yang saya berdiri. Orang dia bilang, kau ya. Jadi saya mau bilang untuk saya punya adik-adik, kakak-kakak dorang yang banyak salah menilai. Ada lagu cinta yang dia bilang, mungkin kau salah menilaiku. Saya mau bilang sama bapak ibu dorang, bapak dua ini, bapak dong tidak bisa menilai dua. Karena bapak dorang dua ini sudah dari dulu tuh tidur dari waktu gelap-gelap. Waktu dari pasar yang di Wasior kota ini masih pakai lobe. Orang dari selatan turun dari Randong kemari itu pakai lobe. Mau nama tak tahu sampai pakai apa? Saya tahu anak. Mau mulai kalau sedang itu kalau itu lebih rumah setemanya. Auro setemanya bibirnya. Dia bilang begini, saya suka tahu kau tuh orang hemat. Saya begini. Aku sudah tahu warganya mau matanya saya. Itu dong cuma bicara saja. Dia tipu kok. Pimpin 100.000 dia jauh. Gua ya CT foto sendiri. Mulai timbul pembicaraan. 1, 2, 3. Saya mau kasih tahu, aku mau bicara apa lagi. Oh tidak usah cari sosok yang jauh-jauh. Bapak dua. Iya kan? Iya. Dan saya bicara mewakili tokoh agama yang ada di sini dan saya juga masih muda. Saya juga memberikan motivasi di Undama sini untuk anak-anak muda. Mari, kalau berpolitik yang sehat. Iya. Tidak boleh mau begini, kasih jatuh satu. Bapak Mambor ini bukan orang Jerman. Iya. Bapak ini bukan orang dari Kanada yang datang ke sini. Dia ini orang Rumberpon. Apakah saya baguri, Pak? Kalau orang Rumberpon di Jawa, apakah saya baguri, Pak? Iya, Pak. Jadi saya mau kasih tahu. Saya punya saudara Rumberpon orang Wedesi yang ada di sini. Kalau kau mau kasih tinggal Bapak Andika itu tuh, saya bilang begini, rempa si kabere. Iya. Mari. Ada pemamu jangan peroi. Terima mungkin namamu ini nanti. Mungkin nem bapak ini nanti. Nem tagatu itu. Iya. Bisa kuesio. Mungkin selama dia mau pisau apa? Bapak keluarga baik. Nara biasanya mungkin botamu nalu. Iya toh? Betul. Iya. Dan saya bicara untuk saya orang Wasior kamu yang ada di sini. Terlepas daripada kita orang tokoh agama. Mari, kita orang jangan salah menilai. Bapak ini langsung kerja, saya sudah ulang-ulang. Orang ini dari dulu sekali. Sampai tadi Bapak satu dia bilang, kapal Kampoko yang antar-antar. Itu sudah. Saya punya band pertama yang diundang yang Bapak Alto pakai. Dan dia ganti baru. Itu sudah yang Bapak Albert dorang pakai di sini. Antar Bapak dorang untuk kerja untuk utama. Dan Bapak dong tidak kemana-mana. Tetap tinggal di utama sampai nanti Tuhan. Ya, Pak? Jadi kalau ada orang ke situ mau ajak kamu begini, jangan saya bilang begini, jangan. Gas! Tanggal 27 November pilih. Oke, kepada yang terhormat Bapak Bupati dan Ibu, Wakil Bupati dan Ibu. Iya, ada yang bilang saya tadi anak dosen, tapi saya anak Undama. Dan saya pemuda Undama. Saya pemuda yang sudah dikaderkan oleh Bapak Insinyur Hendrik Mambor untuk ke depan menjadi tongkat estafet pembangunan bangsa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga ingin sedikit memberikan masukan kepada pemuda. Mana yang pemuda? Yang pemuda bisa pasang jari. Jari dua, pemuda tetap dua ya. Saya pemudi. Pemuda. Saya pemudi. Kita pemuda adalah garda terdepan. Jadi kalau ada hari ini ada pemimpin yang mampu mengkaderkan kita, jangan coba-coba mundur dari beliau. Saya mau tanya dulu, Kepala Distrik Wasior itu orang tua atau anak muda? Anak muda. Anak muda. Anak muda. Kepala Distrik Watiboya anak muda kan orang tua? Anak muda. Kepala Distrik Rasai orang tua kan anak muda? Anak muda. Kepala Distrik Teluk Weri orang tua kan anak muda? Kepala Distrik Ron itu orang tua kan anak muda? Semua anak muda ini dikaderkan oleh
Tojo, ruang saya kau jalan cepat-cepat jangan sampai kau lupa, kau jatuh kan? Kau pas lihat di situ kau jatuh. Orang tua yang kita kenal, Bapak Insinyur Hendrik Nambor dan Bapak Andreas Kait Ketui adalah pemimpin ideal. Saya mau katakan, saya sudah 4 periode juga berada di dalam tim sukses. 2 periode di Bapak Alberto Rey, 1 periode di Bapak Ibu, 1 periode kemarin di Bapak Hendrik Nambor. Dan hari ini saya masih ada di sini. Dan saya mau katakan untuk Bapak berdua jangan takut, jangan ragu. Saya sudah di sini. Saya sudah di sini. Saya Gerindra, saya di sini. Saya tokoh pemuda Wondama. Jadi kalau ada yang bilang dia tokoh pemuda, kapan kau kerja untuk pemuda Wondama? Kapan kau kaderkan pemuda Wondama untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan? Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa hemat tidak pernah mengajarkan politik yang tidak santun. Khusus bagi hemat mengajarkan kepada kita pemuda Wondama untuk berpolitik yang sehat, santun dan elegan. Karena hemat bukan hadir sebagai pemimpin daerah saja, tapi hemat hadir sebagai guru besar yang mengedukasi kami generasi muda Wondama. Ada yang mengatakan bahwa hemat jalan tertati-tati. Tapi kenapa kami ada di sini? Karena kami ini adalah tiang-tiang rumah yang siap mendongkrak beliau untuk mendongkrak rumah besar Kabupaten Teluk Bondala. Jadi saya mau bilang begini, kalau di seberang sana dong bisa patah ranting, dong bisa patah ranting pohon, tapi kalau di dalam hemat kami cabut pohon. Kalau di sebelah bisa patah ranting pohon, tapi kalau kami di hemat cabut pohon. Terima kasih pesan yang ini saya sampaikan kepada pemuda dan juga warga masyarakat tadi pendukung hemat pada saat siang hari ini, bahwa ada strategi-strategi politik yang tidak bagus yang dapat mengorbankan saudara-saudara selaku pemilih-pemilih kita di Wondama. Jangan lagi ada kelinci percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah di sini, jangan cari jalan lagi. Saya kasih tahu kamu orang ini, kalau kamu, saya sudah dirahasiai, saya sudah bilang di Sobei, saya sudah di Tandia, di Manopi. Kamu jangan cari jalan lain, nanti kamu masuk dong. Nanti kamu masuk bus-bus. Jadi yang saya bilang yang hari ini ada Bapak dua itu sudah. Jangan kamu kemana-mana. Kalau kamu kemana-mana, nanti kamu salah. Ya nanti kamu salah. Jadi jalan ini sudah. Ini sudah. Jangan kamu kemana-mana. Tetapi pada siang hari ini kepercayaan yang diberikan oleh Pak Bupati, Pak Mambo dan Pak Wakil Bupati Pak Hengki kepada saya itu sesuatu penghormatan luar biasa. Saya ini kan mantan Wakil Bupati, tapi hari ini jadi ketua tim. Kamu cari di mana-mana tidak ada yang jadi ketua tim. Wakil Bupati tidak ada kecuali saya. Kamu jangan salah. Ini sudah. Saya dengan hari kedua ini sudah jalan sudah jatuh tahu. Jadi jangan kamu cari orang yang tidak tahu berjalan. Sudah ini sudah. Jangan kamu mimpi nanti besok pagi kamu bangun kosong. Tidak ada. Jadi saya kasih sama kamu semua, Bapak dan Ibu sekalian yang Tuhan kasih.
Hari ini saya berikan belakang ini berarti tongkat full. Saya akan mencurahkan seluruh pikiran saya. Seluruh pikiran saya akan ada di belakang adik bupati dan adik wakil bupati. Saya panggil mereka berdua, adik kata saya umur di atas. Tapi boy, saya harus ada. Dan saya bilang sama kamu semua, ini karena adik berdua, jadi saya kasih tahu kalau ada adik situ dulu minta tolong saya, kamu coba-coba kampus aku murah. Kasar, saya sudah maaf tadi, mohon maaf saya kasar. Kalau saya mulut langsung kasar tiba-tiba, terus sedangkan saya mohon maaf saya kasar. Tetapi sebagai orang muda mas, saya pastikan jangan pakai kelakuan itu untuk menghina kita sama-sama, saudara. Saya pikir tidak wajar. Kalau kita mau jadi pemimpin, hargailah kita dalam segala keadaan. Ajarlah yang baik kepada kita semua. Itu orang ini tanah peradaban. Ada. Dari kata syahadat, ada pintu tahu baik. Jadi saling menghargai diri penting. Lanjutkan dengan hemat. Hemat boleh tong pilih karena memang su pasti. Jilid 2 lanjutkan karya di negeri ini. Hemat masih idola di Teluk Pondama. Hemat masih terbaik untuk sasar Wondama. Bapak Hendrik Mamboran dari Askayu Katui. Jilid 2 lanjutkan kakak Kam2 yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat. Hemat masih idola di Teluk Pondama. Dua,
secara pribadi saya sangat terharu. Apa yang ditampakkan, dilakukan adalah perilaku budaya kita orang Wondama, memberikan rasa hormat. Tamu yang tadi jemput kami pakai piring, biasanya itu langsung taruh kaki, tapi tadi saya punya Hanoi, dia pegang sapu kaki buat taruh di piring, jadi saya rasa sangat terharu. Air mata hampir jatuh tadi karena Hanoi pegang saya punya kaki ini, baru taruh di sepatu, taruh di piring. Potong jalan biar bisa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Nanti terserah dong. Duduk-duduk di Karumatiri, aku melihat ke timur, ada alang-alang Mangkurai. Di bawahnya ada Kali Merperi, Kali Yakondoi, dan Kali Mangkurai. Kalau mau maju, pilih hemat 2 periode. Bungkus. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami kasih, kami banggakan, sangat-sangat kami muliakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami setelah kami keliling beberapa hari ke pulau pesisir, dan hari ini kita ada kumpul di sini untuk melakukan orasi politik dalam rangka kontestasi pilkada tahun 2024 pada tanggal 27 November nanti. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pasangan Hemat adalah pasangan yang tidak kemana-mana. Dari dulu sampai sekarang ada di sini, mencintai rakyat Wondama, dan mungkin akan mengakhiri hidup di Wondama. Pertama, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sudah menjadi komitmen saya. Sisa hidup saya abdikan untuk rakyat Wondama, baik di pemerintahan, di gereja, di sekolah minggu, sampai Tuhan bilang anakku berhenti, baru saya berhenti. Setengah tahun atau 2 tahun 7 bulan tidak cukup, 5 tahun saja tidak cukup, apalagi 2,5 tahun atau 2 tahun 7 bulan. Macam tolong tutup mata, buka mata, waktu sudah habis. Tapi waktu yang pendek ini Hemat berusaha melakukan segala sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan permasalahan daerah. Tidak mungkin itu tinggal dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saya akan kasih bapak amoka tantaka 1 uang. Ya kalau ketemu mungkin 1.000 rupiah, kalau beli 6 bisa kasih. Tapi setiap hari mungkin tidak. Tapi Hemat punya komitmen melakukan segala sesuatu, melakukan hal tertentu yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat, yang bisa menjangkau masyarakat. Kenapa Hemat harus ada dari saat itu sampai hari ini? Karena Hemat mencintai rakyat Wondama. Hemat mencintai rakyat Wondama dengan hati yang tulus. Jalan ini kami jalan dulu, tidak ada di aspal, bambu-bambu PLT, amo poli, amo wemi. Dia bambu-bambu ke Mangkurai. Kami jalan kaki, tidak ada aspal. Hemat tetap setia untuk rakyat Wondama. Walaupun kami berpeluang punya jabatan di kota,
tapi saya mencintai rakyat. Saya bilang saya pulang. Sampai waktu kala pilkada 2015, kami dipanggil kerja di Provinsi Papua, di kantor perwakilan Kementerian Politik Hukum dan HAM. Gaji 3 kali lipat dari gaji batas Eselon 2 Udama. Tapi saya bilang saya pulang kembali karena mencintai rakyat. Karena ada hal yang saya ingin lakukan yang tertunda di zaman pemerintahan Bapak Torai dua periode, Bapak Ibu dan Bapak Ibu Bri. Saya punya kakak-kakak senior orang tidak sempat terlaksana. Saya bilang harus saya laksanakan, dan untuk bisa laksanakan saya harus jadi bupati. Apa? Barang apa yang sudah terlihat? Barang apa yang sudah terlihat? Itu Mieri, batu peradaban dibangun. Kenapa? Karena itu identitas orang Papua dan orang Udama ada di situ. Waktu di batu peradaban terjadi 3 hamba Tuhan menumpangkan tangan untuk Bapak Torai. Saya bilang ini terjadi di sejarah perjanjian lama. Seorang pemimpin diurapi oleh hamba Tuhan, dan terjadi di Udama dan tidak terjadi lagi di mana-mana di seluruh Indonesia. Peradaban itu kami bangun. Saat kita mulai, saya pikir memang berat karena anggaran terbatas. Tapi dengan iman kami mulai. Dan Tuhan jawab, berbagai program turun untuk itu Mieri, baik dari anggaran provinsi, APBD kabupaten maupun anggaran dari APBN. Itu berkat Tuhan. Saya punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan ada di sini. Karena tanah Udama menjadi pusat peradaban untuk memberkati tanah Papua. Maka kami bangun. Tahun ini Bapak Ibu, supaya kita sama-sama tahu bahwa tahun ini anggaran untuk itu Mieri sebesar 11 miliar untuk kawasan itu Mieri. 8 miliar dari Pemda Kabupaten Teluk Udama dan 3 miliar dari Provinsi Papua Barat. Ada sementara diurus lagi oleh Kepala Biro Pembangunan Provinsi Papua Barat, Ade Titen Matani. Mudah-mudahan tambah lagi untuk jalan naik ke atas. Karena beliau ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk kawal pembangunan itu Mieri. Jangan ragu, Tuhan ada di sini. Tuhan berkati kita untuk bekerja bagi tanah peradaban orang Papua. Mari kumpul, satukan barisan untuk tanah peradaban orang Papua. Asum, nanari Bapak Wenana, Dorau. Jadi kalau pikir manusia, Jakotai Marior. Ya, karena terlepas dari jabatan, saya mau jadi saya hormat. Kita hidup dari dulu sampai sekarang, jadi itu ajar kita orang hormat, saling menghormati. Kasih rakyat, jangan jadi orang yang jalan. Ada yang bicara begini, begitu. Sorry Hebat! Kalau saya bicara sejarah Udama, mungkin orang bilang saya tipu. Tapi ada saksi. Lihat Anggi baru di sini. Bapak Rumainu, kami 2 tahun 96 duduk di pelabuhan Papan, pelabuhan Puripasai, dan kami dua mulai menggagas Udama jadi kabupaten. Saat itu ketua bicara bagaimana sebelah timur, sebelah barat bisa berkembang. Ketua bilang lampu menyala di timur dan barat ya, dan kita lari tengah-tengah lihat kabupaten. Itu bukti. Jadi kalau saya bilang saya cerita sejarah Udama, masih ada lagi yang lain, ada Bapak Betai dan lain-lain yang menjadi saksi hidup.
bagaimana kami memperjuangkan Munama jadi kabupaten. Ada satu lagi, Bapak Musa Sapari. Kami jalan di Batu Dua di atas. Kita mulai sketsa wilayah pemerintahan lama dan wilayah pemerintahan baru. Saat turun di Batu Dua di atas, Bapak Sapari jatuh, jadi dia pikir gini dulu kan. Dia jalan marah-marah, bilang jangan marah. Satu waktu mau cucu nanti dia bilang, saya Tete Musa Sapari juga ikut merancang pembangunan dan pemekaran Kabupaten Teluk Benama. Dan dia punya gambar peta itu yang ada tinggal di Pendopo di Manggurai. Mereka ini pelaku sejarah. Kami ini pelaku sejarah untuk Munama jadi kabupaten. Kenapa? Karena kami cinta Munama. Kamu tidak pakai Johnson, tidak pakai Jolo, berenang kayu dari Rurui sampai di Masyon. Karena kami cinta rakyat, melayani dengan tulus. Jadi kami tidak tunggu lampu menyala baru kami pulang. Kami kerja dari gelap sampai terang. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tempat yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Kita sudah mulai dan mulai terus. Kita kejar tahun depan. Mudah-mudahan lapangan sending siap untuk perayaan 1 abad tanah peradaban orang Papua. Karena tahun ini mulai dikerjakan dengan anggaran 3 miliar. Momen tahun depan itu momen GKI, tapi akan berdampak untuk semua yang ada di sini, termasuk pelaku-pelaku ekonomi, saudara-saudara kita yang dari Nusantara, yang punya kios, yang punya jualan, yang punya lain, tentunya akan mendapat dampak dari situ. Jadi momen ini momen gereja, tapi dampaknya untuk semua yang ada di Kabupaten Teluk Benama. Ada dampak ekonomi. Jadi kalau orang bilang ekonomi itu bisa tumbuh karena upaya dari dalam sendiri, tapi juga tergantung pada strategi kegiatan kebijakan yang berani dibuat oleh kepala daerah. Dan oleh karena itu Bapak Kabatui dan saya tidur di karpet, tunggu sidang Palu sidang, dan kami bawa pulang Palu sidang bersama dengan jemaat dari Warope. Penginapan itu baru, jadi hanya tempat tidur saja, terhadap kursi. Jadi kami buka karpet baru 1 minggu kerja pakai karpet, 5 tamu di karpet. Tunggu. Itulah sebabnya saya katakan bahwa waktu ini Tuhan kasih untuk hemat. Karena kalau tidak berjuang tidak bisa. Kemarin saya dapat laporan dari pengelola petugas bank di Ron, mengatakan bahwa perputaran uang di Ron sangat bagus. Ini kemajuan inovasi yang kami lakukan, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Karena saya lihat contoh setiap hari kapal singgah, turun belanja, beli contoh belanja 500.000, belikan 500.000, mama di sini mau kepinan, jalan. Aduh, kali sih mau kepinan berarti mau kepinan habis. Personal dan lain-lain. Nanti kita assessment, karena ketentuan Permendagri nomor 37 tentang BUMD adalah harus dilakukan ujian assessment kepada mereka yang akan memiliki jabatan ini. Aku, Om, Bapak, Saudara kamu yang dipensiun itu kamu siap sudah. Kita lakukan assessment. Karena harus kita aktifkan BUMD. Tapi kembali kepada kemampuan daerah, berapa modal yang harus kita tanam di badan usaha milik daerah. Kali ini Bapak orang tahu kita punya BUMD satu saja. Apa? Ada yang tahu? Rumah sakit. Rumah sakit itu Badan Layanan Umum Daerah. Rumah sakit Dr. Albert Torres. Jadi ada bagian yang gratis kita biaya, pemerintah biayai. Ada bagian yang harus terbayar. Yang KTP Munama gratis, yang bukan KTP Munama mau bayar. Karena namanya badan usaha, dia harus punya pendapatan, dan pendapatannya meningkat dari 11 miliar
menjadi 14 miliar. Itu yang pakai bayar dokter spesialis yang kita panggil datang kemari. Pada tahun pemerintahan ini kami tingkatkan status rumah sakit Bangun Raya Dr. Albert Rey menjadi rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Dia menjadi rumah sakit dengan status pelayanan paripurna di Papua Barat terbaik. Dia menjadi rumah sakit yang menjadi rujukan virolog HIV di Papua Barat terbaik. Itu rumah sakit Mangkurai. Karena itu kepentingan rakyat. Hemat hanya alat saja. Barang ini tuh masyarakat semua. Semua janji politik hemat itu yang terakhir kami lakukan. Rumah rakyat kita sudah lakukan, pendidikan kami sudah lakukan, kesehatan kami sudah lakukan. Rumah sakit pertama di Indonesia di Nikewar 57 miliar seluruh rumah sakit diselesaikan. Itu untuk kepentingan rakyat. Kita bangun Haji Meri bilang, dia cari masa jadi bangun Haji Meri. Oh salah. Saya bilang, kalau mau dosa itu urusan kau dan Tuhan. Saya punya hati bersih untuk bangun situ sejarah peradaban orang Papua. Karena anak Papua siapapun lahir di Merauke, lahir di Biak, di mana saja, atau anak bukan Papua tapi tinggal di Papua, walaupun dia tidak datang dari batu peradaban, tapi dia selalu menyebutkan dua kata besar yang pengen bilang bahwa barang siapa yang bekerja dengan setia jujur dengan akan berjalan beserta daerah kepada daerah yang lain. Lakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tunggul Dama, termasuk satu abad tanah peradaban dan 2027 sidang sinode. Kita mempunyai barang di laut ini harus kita sama-sama tanggung jawab. 53 miliar perencanaan pembangunan gereja. Kalau bukan orang dalam rumah, tidak mungkin. Saya baru bicara karena rektor kasih tahu bahwa mereka kerjasama dari muda dan kirim anak-anak Papua ke luar negeri. Sekarang saya ada suruh Pak Sekda untuk urus peraturan khusus dengan dana khusus, perlakuan khusus untuk membiayai anak-anak kita yang sekolah di sekolah khusus. Ada Bayi Baba satu di Florida ya, Saul Bayi Baba di Florida, Paulus. Ada Maria di Cina, ada Matani di Amerika, yang harus Pemda perhatikan. Saya tidak lihat dia dari mana, walaupun ada Peter itu pejabat, tapi yang saya lihat adalah dia anak Papua, anak Pondama yang harus dibiayai. Maka saya minta Pak Sekda bikin peraturan khusus untuk biayai mereka. Tuhan sayang, kami lanjutkan pemerintahan ini, maka itu pasti kami lakukan. Lanjut, lanjut. Gonda, menuju Gondama. Anak kau baru pikir Bapak sudah kerja. Anak kau baru mau kerja, Bapak sudah selesai kerja. Honorer saya yang minta untuk Menteri Menpan RB dan Kepala BKN Bapak Munawar Jamalu jadi saksi. Foto ada. Saya minta selesaikan honorer semua. Karena mereka sudah mengabdi bagi negara dan bagi daerah ini. Jadi kalau sekarang ada yang bicara honorer, saya bilang tunggu dulu, saya sudah jalan di jalan itu. Antara 1000 lebih kami sudah terima 546. Sisanya kita akan buka lagi setelah selesai ini. Kita harus tahu sejarah. Kenapa sejarah kita harus tahu? Supaya kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul kita tahu sejarahnya dari awal sampai sekarang. Jadi tidak boleh kita melupakan sejarah. Sejarah itu penting, sangat penting.
sehingga hari ini ibu-ibu dan remaja yang datang besok-besok harus kasih tahu adik-adik yang belum bisa ikut kampanye bahwa sejarah itu sangat penting untuk diketahui, khususnya di Teluk Utara. Istri, wakil, masjid. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, hemat tetap jaya. Kita gas dulu. Hemat, hemat, menuju utama. Oke. Jangan lupa tanggal 27. Kita pilih nomor 2. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Puji syukur bisa mendengar visi dan misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil yang tadi sudah disampaikan. Di sini tidak ada kita sebut calon, maaf ya. Kita mau lanjut. Kita mau lanjut, jadi tidak ada bilang calon lagi. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ya. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Yang datang semua di sini pikirannya hanya hemat. Hanya hemat. Tidak ada yang lain. Yang lain itu baru mau coba-coba. Yang lain baru mau coba-coba. Ingat. Ini hemat sudah terbukti. Sudah kelihatan. Sudah ada. Tinggal dilanjutkan. Jangan ada yang ragu-ragu. Jangan ada yang ragu-ragu. Terutama anak-anak dia yang tinggal di dia, yang datang tinggal di dia. Bupati ini anak dia. Anak dia siapa lagi yang kau cari? Ini anak dia yang harus kita lanjut 2 periode. Hebat, hebat, menuju utama. Oke. Kami pimpinan partai politik hadir dan bicara di sini. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita anak-anak BIE 5 sebagai pengurus partai politik. Apa yang Mambor sudah buat di tengah-tengah kita, itu yang mari kita dukung untuk laksanakan. Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak banyak berorasi lagi. Sebagai partai politik yang mengusung Bapak Hendrik Mambor dan Andreas Kakatui adalah 8 partai politik dengan jumlah kursi 14 kursi DPR Kabupaten Teluk Bondama. Kalau saya sudah bicara begini, Bapak bisa gambarkan saja. Berarti tinggal berapa kursi lagi yang untuk tetangga? Tinggal 6. Berarti basis dan kekuatan ada di mana? Ya, basis ada di hemat. Mau bentuk apapun tetap hemat. Menang. Dari PAN tadi sudah, kami dari PDIP 2 kali lipat, lanjut 2 kali. Bapak, program berapa berdua program tadi, sorong masuk saja di dokumen APBD. Kami 14. Kami sudah jadi satu, ada campur semua di dalam alat kelengkapan DPR. Tidak ada yang bisa tertinggal, tidak ada yang bisa terlewatkan. Semua jalan untuk masyarakat Kabupaten Teluk Bondama. Bahwa Gunung Budiboy, tapi kita juga di menengok dan kita menikmati sore yang indah. Dan saya percaya bahwa orasi politik yang dari tadi disampaikan sejak di bawah Bukit Topai sana sampai ke sini, Bapak dan Ibu sudah mendapatkannya dan mengerti dengan baik. Dan saya percaya betul bahwa Bapak dan Ibu pulang menyimpan itu dan menyimak itu sampai tanggal 27 nantinya. Bapak Hendrik Mambor dan Andreas Kakatui, jilid 2 lanjutkan kakak dua yang terbaik. Hemat maju
maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat.